Pernahkah kamu dengar tentang kota yang lenyap dalam semalam? Sebuah kerajaan perkasa di telan laut. Inilah kisah Atlantis. Kisah ini telah memikat banyak orang selama berabad-abad. Kisah ini bercerita tentang peradaban yang jauh lebih maju dari masanya. Tempat yang kaya raya, teknologi canggih, dan kekuatan luar biasa. Tapi dalam satu hari dan malam yang penuh kemalangan, ia lenyap tanpa jejak. Misterinya itulah yang menarik kita. Kamu tahu, kita terpesona oleh hal yang tidak diketahui, oleh kemungkinan bahwa tempat yang begitu megah itu pernah ada. Gagasan tentang surga yang hilang yang menunggu untuk ditemukan kembali menjaga legenda tetap hidup di hati dan pikiran kita. Daya tarik Atlantis lebih dari sekadar kisah kota yang hilang. Ini adalah simbol ambisi manusia dan, potensi kehancurannya. Legenda menceritakan tentang orang-orang yang mulia dan perkasa yang menjadi serakah dan korup. Kesombongan mereka, kebanggaan mereka yang berlebihan, menyebabkan kehancuran mereka oleh para dewa. Pelajaran moral ini masih bergema dalam diri kita hingga hari ini. Ini berfungsi sebagai peringatan. Ini mengingatkan kita bahwa bahkan peradaban terbesar pun bisa runtuh. Narasi yang kuat ini menjadikan Atlantis lebih dari sekadar misteri geografis. Ia menjadi dongeng abadi tentang kemanusiaan itu sendiri. Sebuah kisah yang terus kita ceritakan dan ceritakan kembali dari generasi ke generasi. Mengapa kita tetap begitu terpesona? Mungkin karena kisah ini menyentuh keinginan manusia yang mendalam akan keajaiban. Di dunia yang sering terasa sepenuhnya dijelajahi dan dijelaskan, Atlantis menawarkan kantong misteri murni. Ini mewakili gagasan bahwa masih ada rahasia besar yang tersembunyi dari kita. Terkubur jauh di bawah ombak atau hilang dalam kabut waktu. Rasa ingin tahu ini memicu imajinasi kita. Ini mendorong kita untuk memimpikan apa yang mungkin terjadi. Ini mendorong kita untuk mempertanyakan batas-batas sejarah dan pengetahuan kita sendiri, membuat kita melihat melampaui fakta-fakta yang diketahui dan masuk ke dalam ranah kemungkinan. Pencarian Atlantis juga merupakan pencarian masa lalu kita sendiri. Menemukan kota seperti itu akan menulis ulang sejarah seperti yang kita ketahui. Ini akan membuktikan bahwa manusia purba mampu melakukan hal-hal luar biasa yang tidak pernah kita duga mungkin terjadi. Pencarian ini bukan hanya untuk emas atau artefak kuno. Ini adalah pencarian jawaban atas beberapa pertanyaan terbesar kita. Siapa kita? Apa yang mampu dilakukan nenek moyang kita? Legenda Atlantis memegang cermin bagi peradaban kita sendiri, memaksa kita untuk mempertimbangkan warisan kita sendiri, dan apa yang mungkin ditemukan oleh generasi mendatang tentang kita suatu hari nanti. Misteri itu tidak hanya ada di lautan, itu ada di dalam diri kita. Kisah Atlantis dimulai dengan satu orang, Plato. Dia adalah seorang filsuf Yunani terkenal yang hidup lebih dari 2000 tahun yang lalu. Plato adalah satu-satunya sumber asli kita untuk kisah luar biasa ini. Dia menulis tentang Atlantis dalam dua karyanya, Timaeus dan Critias. Dia tidak menyajikannya sebagai mitos sederhana atau dongeng. Sebaliknya dia menggambarkannya sebagai kisah nyata, sebuah catatan sejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi. Dia mengklaim kisah itu berasal dari para pendeta Mesir yang menceritakannya kepada negarawan Athena Solon. Klaim kebenaran sejarah inilah yang memberikan kekuatan dan kredibilitas pada kisah itu sejak awal. Dalam tulisannya, Plato memberi kita gambaran yang jelas tentang peradaban yang hilang ini. Dia menggambarkan Atlantis sebagai sebuah pulau besar yang terletak di luar pilar Hercules yang sekarang kita kenal sebagai Selat Gibraltar. Itu adalah konfederasi raja-raja perkasa yang memerintah kerajaan yang luas. Kota itu sendiri adalah keajaiban teknik. Itu dibangun dengan cincin daratan dan air yang konsentris, dihubungkan oleh jembatan dan kanal. Kuil-kuilnya ditutupi logam mulia, dan orang-orangnya makmur serta berteknologi maju. Deskripsi rinci Plato membuat kota itu terasa nyata, hampir nyata, seolah-olah dia sedang menggambarkan tempat yang pernah dilihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Menurut Plato, orang-orang Atlantis dulunya mulia dan berbudi luhur. Mereka adalah keturunan Poseidon, dewa laut. Selama beberapa generasi, mereka hidup dalam harmoni dan tidak rusak oleh kekayaan. Namun, seiring berjalannya waktu, sifat ilahi mereka melemah. Keserakahan dan ambisi mulai menguasai hati mereka. Mereka berusaha menaklukkan tanah lain, termasuk Athena. Agresi dan kemerosotan moral ini membuat para dewa marah. Sebagai hukuman atas kesombongan mereka, para dewa mengirimkan malapetaka yang mengerikan. Gempa bumi dan banjir yang dahsyat melanda pulau itu,
Dan dalam satu hari dan malam, seluruh peradaban Atlantis tenggelam ke dasar laut, hilang selamanya. Tapi apakah Plato menceritakan kisah nyata? Atau apakah dia menciptakan alegori? Banyak sarjana percaya bahwa Plato menciptakan Atlantis sebagai cara untuk mengeksplorasi ide-ide filosofisnya sendiri. Dia mungkin menggunakan kisah itu sebagai kisah peringatan untuk memperingatkan sesama warga Athena tentang bahaya ambisi kekaisaran dan korupsi moral. Dengan menciptakan negara fiksi yang ideal dan kemudian menunjukkan kehancurannya, dia dapat membuat poin yang kuat tentang politik dan etika. Entah fakta atau fiksi, narasi Plato begitu menarik dan rinci sehingga meletakkan dasar bagi misteri yang akan bertahan selama ribuan tahun, memicu perdebatan tanpa akhir, dan menginspirasi petualang yang tak terhitung jumlahnya. Pertanyaan apakah Atlantis itu nyata telah memicu teori dan ekspedisi yang tak terhitung jumlahnya. Jika itu ada, di mana kita akan menemukannya? Salah satu teori paling populer menunjuk ke pulau Yunani Santorini yang sebelumnya dikenal sebagai Thera. Sekitar 1600 SM letusan gunung berapi besar menghancurkan pulau ini. Letusan itu begitu kuat sehingga menyebabkan bagian tengah pulau runtuh ke laut, menciptakan kaldera besar. Peristiwa ini menghancurkan peradaban Minoa yang maju yang berkembang di sana. Persamaannya mencolok, peradaban pulau yang kuat dihancurkan oleh bencana alam. Banyak yang percaya kisah Plato terinspirasi oleh peristiwa sejarah nyata ini. Teori menonjol lainnya diajukan oleh seorang penulis bernama Ignatius Donnelly pada abad ke-19. Dalam bukunya Atlantis, The Antediluvian World, ia berpendapat bahwa Atlantis adalah benua nyata di tengah Samudra Atlantik. Ia percaya itu adalah budaya induk dari mana semua peradaban kuno lainnya, seperti Mesir dan Maya, mewarisi pengetahuan mereka. Ide-ide Donnelly, meskipun sebagian besar ditolak oleh ilmu pengetahuan modern, sangat populer. Mereka memicu gelombang baru minat publik terhadap Atlantis dan menetapkannya sebagai bagian sentral dari kepercayaan esoteris modern dan teori-teori pinggir tentang masa lalu kuno umat manusia. Pencarian Atlantis tidak terbatas pada buku dan teori. Banyak penjelajah telah meluncurkan ekspedisi nyata untuk menemukan kota yang hilang. Salah satu pencarian terkenal dipimpin oleh ahli kelautan Francis Jacques Cousteau. Dia menjelajahi perairan sekitar Santorini, mencari bukti kota yang tenggelam, tetapi temuannya tidak meyakinkan. Penjelajah lain, Robert Ballard, yang menemukan bangkai kapal Titanic, juga mencari Atlantis. Dia menyelidiki daerah dekat Selat Gibraltar, percaya arahan Plato adalah harfiah. Meskipun upaya-upaya ini dan banyak lainnya, tidak ada ekspedisi yang pernah menemukan bukti definitif tentang benua yang tenggelam atau kota yang sangat cocok dengan deskripsi Plato. Selama bertahun-tahun, banyak lokasi lain telah diusulkan sebagai Atlantis yang sebenarnya. Beberapa menyarankan itu ada di Karibia, dekat Bimini Road, formasi batuan bawah air yang aneh. Yang lain menunjuk ke tempat-tempat seperti Spanyol, Malta, atau bahkan Antartika. Setiap teori mencoba menghubungkan geografi lokal atau temuan arkeologi dengan kisah Plato. Namun, kurangnya bukti konkret berarti Atlantis tetap teguh dalam ranah misteri. Perburuan terus berlanjut didorong oleh harapan bahwa suatu hari nanti, sebuah penemuan akan dibuat yang akhirnya memecahkan teka-teki dan membuktikan bahwa kota legendaris itu lebih dari sekadar kisah seorang filsuf. Kisah Atlantis telah meninggalkan jejak yang dalam pada budaya kita. Kisah ini telah melampaui teks asli Plato untuk menjadi mitos global yang kuat. Kita melihat pengaruhnya di mana-mana, dari buku dan film hingga video game dan acara televisi. Atlantis telah menjadi singkatan untuk peradaban maju yang hilang. Ini mewakili zaman keemasan, masa ketika umat manusia seharusnya lebih besar, lebih bijaksana, dan lebih kuat. Gagasan ini sangat menarik. Ini memungkinkan kita untuk membayangkan masa lalu yang lebih magis dan misterius daripada masa kita sendiri. Dunia yang penuh keajaiban yang sekarang hilang bagi kita. Dalam budaya populer, Atlantis sering digambarkan sebagai utopia teknologi. Ini digambarkan dengan mesin terbang, kristal energi yang kuat, dan pengetahuan ilmiah yang jauh melampaui kita. Visi masyarakat kuno yang sangat maju ini telah menginspirasi generasi penulis dan seniman fiksi ilmiah. Ini menantang pandangan linier kita tentang sejarah, gagasan bahwa umat manusia selalu maju. Mitos Atlantis menunjukkan bahwa mungkin sejarah itu siklus, dengan peradaban besar yang bangkit dan jatuh.
Pemikiran ini menarik sekaligus mengganggu, membuat kita bertanya-tanya pengetahuan apa yang mungkin telah hilang sepanjang zaman. Warisan Atlantis juga terkait dengan ketertarikan kita pada kedalaman lautan. Laut adalah salah satu batas besar terakhir di bumi, alam yang luas dan misterius yang sebagian besar belum dijelajahi. Gagasan bahwa kota megah dapat tersembunyi di bawah ombak menyentuh rasa misteri ini. Ini memicu keinginan kita untuk menjelajahi dan menemukan. Setiap pembacaan sonar yang aneh atau struktur bawah air yang tidak dapat dijelaskan dapat memicu harapan bahwa kita selangkah lebih dekat untuk menemukannya. Atlantis menjaga mimpi penemuan tetap hidup, mengingatkan kita bahwa masih ada rahasia luar biasa yang menunggu di dasar laut. Jadi apa putusan akhir tentang Atlantis? Apakah itu tempat nyata ingatan akan bencana prasejarah yang diturunkan dari generasi ke generasi? Atau apakah itu hanya kisah yang brilian, alat filosofis yang diciptakan oleh Plato untuk mengajarkan pelajaran? Pada akhirnya, mungkin jawabannya tidak sepenting pertanyaannya itu sendiri. Misteri Atlantis yang abadi terus menginspirasi kita. Ini mendorong kita untuk menjelajahi dunia kita, untuk mempertanyakan sejarah kita, dan untuk memimpikan apa yang mungkin terjadi. Legenda adalah bukti kekuatan cerita yang bagus. Entah fakta atau fiksi, Atlantis kemungkinan tetap menjadi kerajaan yang tenggelam dalam imajinasi kolektif kita, simbol keajaiban dan misteri yang tak lekang oleh waktu. Pertanyaan tetap untuk kamu renungkan, apakah itu nyata ataukah itu hanya cerita yang kita harapkan benar?